baca Quran. Man, ngapain itu? Baca Quran. Lagi ngapa buat sekolah besok? Tuh gitu, ngapain? Tengah malam deh. Kalau tengah malam kan kalau saya nggak masuk, kalau tengah malam deh. Coba luar biasa. Ada di sini yang mau apa tengah malam? Apa sebat tengah malam? Oh ada dalam mimpi. Itu teman-teman Yusuf itu asli. Itu wajibah kesungguhan. Ketika di siang hari dia susah menghafal, dia lakukan di siang hari, di pagi hari. Pagi hari dia susah menghafal, dia lakukan di sore hari. Sore hari nggak susah. Apa sifat nggak masuk. Dia eksperimen. Barangkali di malam hari coba apa? Sifat itu bisa. Makanya eksperimentan kita hafal. Ada juga teman-teman kita siapa namanya? Yang hafal Quran. Jihad. Namanya jihad, hafal Quran. Dia unik dengan hafal Quran. Kalau supaya nggak ngantuk hafal Quran ini gimana? Jalan kaki. Ini hafal Quran. Begitu deh. Ya bolak-balik. Ternyata takut ngantuk. Ada teman saya namanya Syarullah. Orang juga hebat ya. Termasuk saya tiru istihad kerja keras. Dia itu simpan makanan sebelum dia hafal, sebelum dia mengajar. Dia nggak makan waktu dia makan. Simpan. Kenapa? Dia takut ngantuk. Nah, kemudian dia ngapalnya berdiri. Itu udah waktu tenaga terakhir dia karena siang harus dipakai ngapal juga. Malam itu waktu capek itu masih tetap gini ngapal. Berdiri. Ngantuk dia. Baru dia. Saya tiru. Oh iya bener aja ngantuk aja berdiri. Saya pernah jalan juga depan motor. Motor itu enggak. Kalau jatuh. Ada juga namanya Pak Khurazi, teman saya waktu itu, teman makan, orang Lombok, hafal Quran, hafal Quran juga. Dia unik. Kalau hafal Quran itu di samping tembok. Persis kalau hafal Quran pasti di samping tembok. Dia khusyuk orangnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Dia balik gerak tuh. Dia dengar. Mesti kalau tidur dalam keadaan baca Quran ketiduran. Dan dia menyadar ke tembok. Kadang ke tembok, kalau udah capek dia ke belakang. Quran udah gak inget kalau ini tadi badannya dia. Kalau ada berisik-berisik langsung bangun dia. Dia bangun. Bangun sudah Quran gini lagi. Baru lagi tidur dia. Kaget ya. Langsung bilang Quran. Yang gak punya dosa gitu ya. Luar biasa itu. Teman-teman kita luar biasa. Ada namanya Ubaidillah. Ini guru saya waktu di pesantren. Saya punya guru tapi kepala teman. Karena dia waktu menokap itu udah bisa bahasa Arab. Dia kadang belajar bahasa Arab mantul dia pas liburan. Ya boleh. Dia punya keunikan. Kalau pagi-pagi habis sholat Quran, dia suka cepat-cepat lari. Makan cepat, mandi cepat, lari. Makan cepat, mandi cepat, lari. Ini kayak orang stres lari, ngapain? Ini ngejar target, ngejar. Jadi kebangun lari. Terus makan cepat, habis itu mandi cepat, habis itu lari tempat hal. Lari. Kali-kali ngapain itu lari? Ada ngejar target, ngejar. Itu asli loh, itu kita ketemu teman-teman seperti itu. Ada lagi lebih edan lagi, namanya Abdul Nasir. Itu kita belum bisa meniru istihadnya, kesungguhan dia. Abdul Nasir itu hafal Quran 7 bulan. Hafal Quran 7 bulan, 8 bulan. Itu langsung mutskin. Dia baca Quran tanpa melihat mushaf lancar. Makanya murid terbaik dan terbaik juga usaha kita kalah usaha beliau. Abdul Nasir itu dia termasuk ahlu sufa. Ahlu sufa mohon di masjid. Di pondok itu kita ditempatkan beasiswa tempat yang mewah.
pakai dikasih ranjang, selimut, pakai spring bed, empuk, makan enak dan sebagainya. Dia enggak, dia tinggalkan itu. Dia tidurnya di masjid. Ketika kita kan di masjid itu ada lemari ya, lemari kita, lemari Quran semuanya. Kita bawa buka sorot. Baju siapa? Ada obat-obatan, ada baju, perlengkapan, odol dan sebagainya. Ini nasir tadi. Antum migrasi. Dia dibawa ke situ. Dia ternyata apa? Dia nggak pernah sama sekali saya lihat itu ke kamar, ke asrama enggak. Dia makan di masjid, tidur di masjid, mandi di kamar mandi masjid. Semua ia lakukan di masjid. Saya menyaksikan karena saya termasuk, saya sendiri termasuk yang sering tidur di masjid. Tapi kadang-kadang di asrama. Sekitar 70% lah saya termasuk tidur di masjid. Menyaksikan orang ini ya. Ditanya gitu kan, nanti cuma sering di situ karena dia sakit. Karena salah satu pemicunya dia ingin mengalahkan sepupunya yang hafal Quran. Itu istihad. Dia korbankan kenyaman dia di kamar, ngobrol sama teman-temannya. Dia masjid dia asli sampai di hafal Quran. Dia tinggalkan kenyamanan di kamar. Kamar itu enak banget. Kalau di Bogor itu, saya itu di Bogor tuh selalu pakai jaket dingin di puncak. Kita nggak pernah mandi lebih dari 1 kali. Dinginnya luar biasa. Kalau masuk asrama itu hangat, hebat ini desainnya, hangat. Kayak villa. Tapi kalau di luar, dinginnya luar biasa. Masjid itu nggak ada apa? Nggak ada AC, kan dingin. Dia terbuka dan jalan, pasti dingin. Kalau nggak pakai selimut nggak akan kuat atau masih nggak akan kuat. Dinginnya luar biasa. Dan selimutnya harus tebal. Dia termasuk seperti itu. Dan hebatnya Abdul Salim, dia sehari itu merojal di masjid. Sehari merojal di masjid. Mengulang apa? Hebatnya ketika sakit pun sakitnya parah, khusus buntu. Itu yang saya lihat dia pernah masuk kamar itu ketika sakit parah. Baru dia masuk kamar. Sehat nggak pernah masuk kamar. Parah sekali. Ada dokter juga gitu. Cek kata timur. Itu dia lagi pakai headset gitu. Dia lagu. Dia Quran ya. Lagi murajaah. Lagi murajaah dia. Gak ada tuh band-band, gak ada itu. Asli itu saya langsung pengen membuktikan kayaknya dia lagi refreshing atau lagi istirahat kan udah sakit. Sakit-sakitnya itu dia bisa tidur, dia bisa bangun tidur. Harus buntu. Sebut itu parah, kalau udah parah dia bisa ngapa-ngapain. Ternyata apa? Murajaah. Ketika sakit parahnya pun dia tetap masih bayangkan. Makanya pantas dia dibayar, Allah bayar menjadi ahlullah, menghafal 8 bulan ya hafal Quran. Kemudian menjadi murid terbaik pada zaman saya, murid terbaik langsung pakai menjadi sakit. Normalnya berapa lama? Apa Quran itu normalnya kecerdasan biasa 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Misalnya itu 2 tahun bisa mulai cerdas lebih dari kurang dari 2 tahun setahun bisa 7 bulan. 8 bulan itu termasuk cerdas. Keajaiban. Tapi kecerdasan tadi itu berakhir dengan istihad, kesubuhan. Nasib itu memang cerdas, tapi dengan kesubuhan. 8 bulan udah lancar, mungkin baca tanpa dan usah bisa 1 kali seharian. Kalau otak biasa diperdaya dengan istihad 2 tahun. Jadi semua orang bisa melakukan tergantung kemauan dan istihad. Jadi penting ya, wajtihadun penting. Kesungguhan itu penting. Ya, kesungguhan itu kan. Dan ulama zaman dulu pun sama loh. Mereka bersungguh-sungguh juga. Kesungguhannya sama. Wajtihadun wa bulghah. Kemudian ada bulghah itu apa? Bekal. Katanya Syafi'i, kalau yang berhasil selain ada kemauan keras, kemudian ada kecerdasan, kemauan keras, sungguh-sungguh kita dalam belajar. Ada dulu ada bekal, itu mah enak ya, ada bekal. Kita waktu dulu nonton ini
Kita nih uang sendiri loh. Saya sendiri waktu ke Bogor itu mondok uang masih cuma 200.000 perak waktu itu. HP Enjik 1. Udah nggak terus nggak ada jaminan bakal ada biaya dari orang tua, nggak ada. Orang tua kan miskin waktu itu. Kakak-kakak nggak bantu-bantu. Cuma dapat beasiswa doang, cuma dapat makan doang. Tapi kan betul beli ini, odol dan sebagainya kan. Terus gimana caranya untuk supaya kita bisa mandi, beli buku, beli apa? Kita dagang, saat itu dagang, jualan, jualan kerupuk, jualan makaroni, gitu. Jualan, itu enak, makanya penting di bulgo itu penting. Makanya saya ketika lihat santri itu nggak ada uang, menjadikan dulu juga saya sudah seperti itu. Sampai kelaparan tuh saya pernah sampai mengalami kelaparan di Bogor. Waktu di Bogor Jakarta kelaparan. Jadi kita kalau sering otakku sering lapar, apalagi di Bogor sering lapar. Kita jam 1 makan, jam 2 udah lapar lagi. Laparnya asli kayak belum makan sama sekali. Keroncongan, aneh ya. Orang kalau sering dipakai begitu. Sementara makan malam masih lama. Gak fokus kan? Uang gak ada gitu kan. Makan masih lama. Gimana caranya? Kita ke hutan, di Bogor kan banyak hutan. Ada talas dia. Pakai direbus. Kalau kita suka ada supak, jamur yang itu kita rebus. Rebus pakai garam. Caranya gitu. Kalau lapar, kalau enggak sering lapar ya. Caranya kalau enggak punya uang gampang. Caranya gini. Caranya kalau di pohon itu bikin saya itu suka banyak airnya. Nah kita disimpan airnya. Pernah itu saya simpan. Pakai aqua botol, pakai apa pernah. Kalau lapar minum air buah aja. Gitu. Karena kalau lapar nggak fokus. Miskin dulu. Saya setahun minum air mentah di Bogor. Air mentah. Gak punya uang dulu. Di pondok disediain cuma berapa galon nggak bisa. Air mentah. Sehat nggak? Mati nggak? Enggak. Enak. Air mentah. Aku bisa pernah minum air mentah setahun. Minum air mentah. Langsung jadi kita harus makan. Teman-teman semuanya sama. 80% tetap juga minum air mentah. Karena marisin gua ada pelanggan. Jadi langsung di pam dia di pam sudah sampai kenyang. Udah selesai. Ya. Dulu harus punya dana. Dia dana. Nah itu penting juga. Manfaatkan mungkin itu sudah ada yang masih baju udah ada. Makan tinggal makan. Saya lihat makanan tuh banyak terbuang di santri. Mana ya saya dulu itu waktu di pondok kelaparan. Kalau ada tamu guru-guru kita, udah senang dari kamu. Apa coba? Dari makanan dulu dari kamu ya. Dari makanan. Hari kalau udah selesai, cepet beresin tempatnya. Makanan diambil. Enak gitu kalau ada tamu pasti kenyang. Gitu. Pokoknya setiap saat lapar terus, nggak ada yang kenyang. Lapar. Mondok di Jakarta juga sama. Jakarta juga lapar. Jakarta kita pernah mondok kelaparan terus. Tapi kalau Jakarta dikasih makannya sudah. Ya. Sini kantung makanan luar biasa. Ya. Syukuri. Wal bulgha wasuhbah ustaz. Adanya ustaz, guru. Kalau nggak ada guru nggak akan berhasil. Kalau gurunya Google, insya Allah, ya. Antum bakal stres karena itu bukan ustaz. Ada orang yang dia itu was-was dan belajar di Google. Was-was, salah pemahaman. Ada guru ya. Kemudian apa? Waktu zaman, lamanya waktu belajar terus lama, nggak boleh pintar-pintar. Jangan harap kita belajar setahun 2 tahun jadi ahli, 6 bulan jadi ahli. Terus lama kita harus bersabar. Betul? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum